Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa Pak Dr. Insan ini adalah seorang lulusan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, praktisi medis dan konsultan medis PT Habatus Sauda Internasional, dan Wakil Direktur PT Mitra Diagnosis Labora. Dan Pak Iksan ini juga sebagai anggota staf pengurus Yayasan Jannatul Fudro. Kami tidak panjang lebar, mungkin nanti Pak Dr. Iksan akan menyampaikan materi dan paparannya. Untuk itu kami persilakan ke Bapak Dr. Iksan. Monggo silakan Pak Dokter. Baik, jazakumullah khairan Pak Deza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia sekali siang hari ini kita bisa berjumpa dalam forum webinar, ya, webinar siang hari ini. Insya Allah, ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat karena kita akan membahas tentang topik penyakit yang juga sekaligus berkaitan dengan ibadah yang sedang kita jalani, yakni ibadah puasa Ramadan. Baik, sebelum membahas tentang bagaimana cara mengoptimalkan puasa Ramadan ini biar bisa lepas dari diabetes, ya, kita memahami dulu bahwasanya diabetes itu saat ini difahami sebagai penyakit yang tidak ada obatnya lah, orang bilang kan gitu. Atau kalau mau dikatakan harus berobat seumur hidup. Bahkan tidak hanya berobat seumur hidup, nantinya obat itu lanjut ke seperti misalnya suntik insulin dan lain sebagainya. Itu pemahaman yang banyak diyakini dan dipahami juga oleh masyarakat. Bahkan mungkin sebagian dari pasien diabetes pun saat ini ya memegang itu sebagai patokan karena memang biasanya dokter juga akan mengatakan, oh ini harus terus-menerus minum obat, ya harus terus-menerus minum obat seterusnya, tidak bisa berhenti. Nah ini nanti kita akan pelajari ya bagaimana kok puasa Ramadan memberikan efek yang baik ya terhadap diabetes. Bahkan kalau itu lanjut lifestyle Ramadan itu di luar Ramadan, itu kita bisa lepas dari obat diabetes. Nah, kita pelajari satu persatu ya di slide berikut. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang israf. Dalam agama kita, kita itu dilarang ya, ada larangan khusus terkait dengan israf. Israf itu apa? Israf itu berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan dalam hal apapun ya. Di dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf ayat 31 di sana disebutkan dan makanlah serta minumlah namun jangan berlebihan. Wa kulu wasrobu wala tusrifu. Ini surat Al-A'raf ayat 31. Jadi makan dan minum itu diperintah, tetapi kita dilarang untuk berlebihan. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam satu riwayat, di hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, dia bersabda, salah satu ciri israf ya, atau berlebihan itu adalah Anda makan setiap yang Anda inginkan. Jadi pokoknya begitu pengen makan. Ya, saat ini lingkungan dan suasana sekitar kita itu memungkinkan itu. Ya, makanan itu aksesnya 24 jam itu ada. Jadi rumah kita kalau Bapak Ibu mungkin bisa perhatikan juga. Jadi rumah kita itu ya ada kulkas, ada ya makanan yang disimpan di sana, ada mungkin toples, ada macam-macam yang aksesnya itu bisa 24 jam. Jadi setiap kali ingin itu bisa kita makan. Itulah israf gitu ya. Itu ciri ya, ciri khas israf. Jadi begitu pengen langsung makan. Seperti sekarang di perjalanan
Ya, begitu di perjalanan lapar, segera nyari rest area, mampir, langsung bisa makan. Beda halnya dengan dulu. Ya, dulu itu akses makanan tidak 24 jam. Ya, apalagi zaman nenek moyang kita dulu. Ya, kalau mau makan itu ya harus berburu dulu, nyari dulu. Mereka nggak punya kulkas. Ya, mereka nggak punya alat simpan. Ya, jadi kalaupun nyimpan ya dalam bentuk pengawetan jadi dendeng itu teknologi ke sini gitu ya, bukan yang lama. Kalau nenek moyang kita itu nggak ada yang namanya penyimpanan. Sehingga ya sebelum makan mesti pakai mujahadah dulu, nyari dulu. Ya, karena nggak bisa nyimpan. Ya. Nah, terjadinya bisa makan setiap waktu itu ketika teknologi penyimpanan itu ada. Ya, pengen apa? Bahkan sampai jenis apapun tuh makanan tersedia. Bahkan yang tidak musimnya pun ada. Itu saat ini kita tuh mengalami zaman seperti itu. Dulu mau makan jeruk ya, harus nunggu musim jeruk, makan durian nunggu musim durian. Sekarang itu nggak ada yang namanya musim. Yang ada itu lagi banyak atau lagi dikit. Kalau lagi banyak, oh lagi musimnya. Tapi ada. Ya, ketika nggak ada, oh lagi susah. Tapi ada. Jadi tidak ada musim. Dalam setahun itu buah macam-macam itu selalu ada. Nggak ada musim. Makanya environment kita, lingkungan kita itu memudahkan kita untuk berlaku israf. Sehingga kendalinya bukan lagi lingkungan. Ya, kalau dulu orang untuk berlaku israf itu ya kontrolnya itu di kita dan lingkungan. Ya, tapi lingkungan itu tidak memungkinkan karena lingkungan kita itu tidak menyediakan 24 jam karena harus nyari. Walaupun tersedia orang harus nyari. Ya harus berburu, harus metik, harus yang lain macam-macam. Ya, ada proses. Sekarang ini proses itu lompat. Ya, lompat artinya makanan itu 24 jam tersedia. Sehingga ya ciri israf itu selalu ada di kita. Anda makan setiap yang Anda inginkan, baik waktu maupun jenis. Ya, baik waktu maupun jenis. Supermarket tuh wah nyedia 24 jam. Banyak ya, hanya waktu COVID aja dulu yang namanya supermarket itu dikasih jam tutup sekian. Sekarang itu semuanya hampir bisa dikatakan 24 jam yang namanya makanan gitu ya. Nah, kemudian selain larangan israf, juga kita itu disuruh makan yang halal dan toyib. Wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, gitu ya. Makanlah yang halal dan toyib dari apa yang terdapat di muka bumi. Ini surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi, makan itu tidak hanya halal tapi juga toyib. Ini dua hal yang kadang-kadang satu, tapi sebenarnya ini dua hal yang berbeda. Ya, walaupun juga disebutkan bahasanya Allah itu memerintahkan untuk makan yang toyib dalam artian yang halal itu pasti toyib. Ya, itu secara objeknya. Ya, toyib itu secara objeknya, yang halal itu mesti toyib. Tetapi ternyata secara subjektif itu nanti beda hal. Ya, karena secara objek itu toyib, tapi secara subjektif itu maksudnya keperorangannya, itu ada makanan yang sebenarnya halal, tapi buat orang itu, buat subjek itu, dia sudah tidak lagi toyib. Nah, makanya toyib itu ada objektif dan ada subjektifnya. Nah, ini hal yang penting kita pelajari juga. Jadi tidak asal, oh, Al-Quran aja bilang ini halal dan toyib, masa saya nggak boleh. Al-Quran dan ini aja katakan sunnah gitu. Masa saya nggak boleh makan yang sunnah? Oh nanti dulu. Ya, sunnah buat siapa? Ya, sunnah buat siapa? Nah, apakah Anda situasinya saat ini kalau makan itu juga tetap sunnah gitu? Atau sebenarnya malah dilarang? Ya itu hal yang nantinya akan kita pelajari di sini. Karena kalau tidak paham ini, ya tidak paham tentang masalah Isra, gitu ya, tidak paham tentang masalah hal-hal yang terkait sama makanan, perintah dan sebagainya itu nanti kita cenderung nabrak-nabrak, bahkan sengaja menabrakkan karena hawa nafsu. Kadang-kadang ada yang sampai menyebutkan, "Wah ini sunnah kok dikatakan nggak boleh saya makan," gitu kan? Ya nanti dulu, betulkah itu sunnah buat Anda? Gitu kan? Nah ini hal-hal yang penting karena dalam membicarakan masalah syariat itu
hukum itu secara objektifnya ada, tapi nanti per subjeknya itu juga berlaku kadang-kadang taksis, ada pengkhususan. Nah, kita harus paham itu. Nah, ini larangan israf dulu ya. Israf itu sepakat ini dilarang dalam agama. Ya. Israf itu berlebih-lebihan, itu dilarang dalam agama. Tidak hanya yang sunnah, yang wajib pun israf itu juga nggak boleh. Ya. Yang wajib itu maksudnya gini, menjalankan kewajiban. Kok israf itu nggak boleh? Kita tahu sedekah itu diperintah. Ya. Sedekah itu diperintah. Tapi dalam surat Al-Furqan itu ada bunyi ciri-ciri ibadur rahman. Ibadur rahman itu hamba Allah, hamba ar-Rahman. Itu disebutkan idza anfaku, ketika mereka berinfak, ya, itu mereka lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, tapi juga walam yakturu, juga tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Tapi dia berdiri di tengah-tengah, tidak kikir, tapi juga tidak berlebih-lebihan. Ini ingat loh, yang saya bahas ini adalah sedekah loh, ya, bukan makan. Sedekah saja dalam Al-Quran itu ada istilah israf. Itu nggak boleh. Ya, sedekah, padahal itu sedekah. Bukan makanan loh ya. Bukan makan kurma apa. Bukan, ini kita nggak bahas makan kurma, makan nasi, atau makan yang lainnya. Ini masalah sedekah. Sedekah itu banyak perintahnya di dalam Al-Quran. Tapi tetap, yang namanya ibadur rahman, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dia tidak pelit, dia tidak israf, ya, tapi berdiri di tengah-tengah. Nah, makanya israf itu dalam apapun, bahkan dalam menjalani kewajiban, itu tidak boleh berlebihan. Ya, artinya dalam menjalani apapun itu tidak boleh berlebihan. Ada satu riwayat seorang ulama yang belajar wudhu, ya, tapi kebetulan yang dia datangi itu ulama yang hubudunya, cinta pada dunia. Nah, ini pura-pura latihan. Ya, Pak Kiai, Pak Ulama, saya mau berlatih wudhu, latihan wudhu. Tolong dilihat wudhu saya, nanti kalau sudah betul, katakan betul, kalau salah, katakan salah. Nah, ini ulama tabi'in ini pura-pura latihan wudhu, dia berwudhu. Kemudian ketika berwudhu, dia wudhunya itu berkumur tuh 4 kali. Ya, membasuh tangan 4 kali, basuh kaki 4 kali. Pokoknya semuanya 4 serba. Biasanya kan 3-3, dan ini dia 4 kali. Itu langsung ditegur sama kiainya. Wah, kamu salah, nak. Salah ini. Kenapa? Kamu berlebih-lebihan. Kenapa berlebih-lebihan? Ya kamu 4 kali. Harusnya kumur ya 3 kali. Nah, setelah kejadian itu, ulama tabi'in yang pura-pura jadi murid itu langsung menegur. Anda ini, katanya kiai, katanya orang yang zuhud pada dunia, tapi Anda ini mengatakan cuma sekedar satu air yang di mulut saya yang harusnya 3, kemudian berkumur 4 kali, Anda katakan berlebihan. Gimana dengan harta Anda yang sekian banyak? Kalau air satu kumuran saja itu dianggap berlebihan, gimana dengan persediaan air Anda yang melimpah, persediaan harta Anda yang melimpah, dan semua yang Anda miliki yang saat ini tumpah ruah, sementara Anda nggak mau berbagi. Nah, itu di surat, di kitab Ihya Ulumuddin itu ada. Jadi dalam wudhu, ya sedikit pembahasan fikih ya, itu tidak boleh berlebihan. Jadi kalau 3 harusnya 3, jadi 4 itu juga berlebihan. Ya dianggap israf. Ya, makanya ya itu dianggap melanggar, ya, melanggar. Karena harusnya 3, 4 ditegur. Nah, makanya israf itu ada di dalam kondisi apapun. Nah, kita bahas diabetes ini terkait israf itu agak-agak lebih secara perspektif agama, gitu ya. Biar nantinya bisa difahami bahwasanya dalam kesehatan pun ada hal-hal yang kalau kita israf itu akhirnya jadi penyakit. Maka kesadaran untuk sehat itu dikembalikan kepada kesadaran beragama. Ya, ini sudut pandang kita menjelaskan diabetes itu. Berikutnya, definisi toyib. Jadi tadi saya katakan secara objektif dan secara subjektif. Secara objektif itu memiliki kandungan nutrisi yang baik, dari sumber rezeki yang baik, ya bukan barang curian dan lain sebagainya, ya secara sifat ya, secara zat kandungan nutrisinya baik, sifatnya dari rezeki yang baik, dan kualitas secara fisiknya, kualitasnya terjaga. Ya tidak busuk, tidak basi, tidak berjamur, tidak mengandung
apa kuman dan sebagainya itu kualitas. Nasi, bubur, berjamur ya udah nggak bagus. Ya. Kecuali kalau memang jamur-jamur yang sifatnya makanan. Kedelai berjamur, oh maksudnya tempe, ya nggak apa-apa. Jangan malah, wah kedelainya udah berjamur jangan dimakan loh, itu tempe Pak. Jadi tempe itu memang harus berjamur, kalau belum ada jamurnya yang dimakan namanya makan kedelai. Jadi hal-hal yang secara kualitas terjaga. Jadi tidak hanya kandungan nutrisi, tapi sumber rezekinya dan kualitas itu secara objek ya, objeknya. Nah, secara subjektif, bagi subjeknya itu tidak membahayakan jasmani, rohani, ekonomi, dan tidak israf. Saya katakan jasmani, rohani, dan ekonomi itu karena secara subjektif ada makanan mahal banget, ya. Terus orang ini orang miskin nggak punya duit, gitu ya. Harusnya makan itu bisa untuk ya sekeluarga. Tiba-tiba dia membahayakan ekonominya, ya makan satu makanan yang satu saja itu dia harus ngutang, padahal untuk diri sendiri, anaknya sendiri masih kelaparan. Ini secara ekonomi. Gitu ya. Mungkin makan makanan yang mahal sekali gitu ya. Itu tidak toyib buat dia ya karena kemahalan. Ya carilah makanan yang terjangkau yang bisa seluruh keluarga makan. Itu kalau jasmani rohani, ya jasmani itu terkait hal-hal yang kesehatan tadi itu. Ya, diabetes kok masih nekat gula pasiran. Nah, itu sudah secara subjektif ini membahayakan. Walaupun gula pasir secara kandungan nutrisi ya ada gula yang sebagai energi ya dan itu halal dari rezeki yang baik. Tidak ada Al-Quran melarang makan gula, itu nggak ada. Makan tebu dari bahan bakunya nggak ada juga. Gulanya kualitasnya bagus, nggak jamur ya, nggak ada racunnya, oke secara objektif oke gulanya. Tapi secara subjektif orang yang sakit ini gula darahnya sudah 300, sudah 200, nekat pakai gula pasir. Ini namanya sudah tidak toyib. Dan sudah masuk ke dalam israf. Karena sudah lompat batasan loh. Angka gula darah lompat itu saja itu sudah menunjukkan berlebih. Ya. Makanya perilaku israf menyebabkan makanan minuman itu bisa menjadi tidak toyib lagi. Ya, makanan itu bisa jadi tidak toyib kalau sudah israf. Asam uratnya udah tinggi, gulanya udah tinggi, tensinya udah tinggi. Makanan yang dimakan adalah semua hal yang bisa menyebabkan tensinya makin tinggi, gulanya makin tinggi, ya, membahayakan jantung, membahayakan lambung, dan lain sebagainya. Maka secara objektif, makanan-makanan tadi toyib, secara objektif. Secara subjektif, wah ini bahaya. Makanya, Bapak Ibu semuanya, cobalah kita mulai melihat diri kita itu mana-mana yang sudah tidak toyib lagi secara subjektif. Nah, itu yang harus difikirkan sebelum masuk ke pembahasan diabetes ini. Karena kalau itu tidak difahami, kita akan ya tidak punya batasan. Kenapa harus menjauhi, memperbanyak, menahan, membolehkan, dan sebagainya makanan-makanan jenis tertentu. Karena agama itu pada prinsip umumnya melarang kita menzolimi diri kita, baik jasmani maupun rohani. Ya, itu penting kita perlu kita pahami. Berikutnya, nah kita bahas tentang diabetes mellitusnya itu dari sisi israfnya gitu ya. Kalau dari sisi medis nanti saya terangkan tentang insulin reseptor dan sebagainya puyeng. Nah, ini kita bahas diabetes dari sisi rohani, pembahasan agama ini. Biar kita perspektifnya ya medisnya ada nanti, tapi kita perspektif israf tadi itu. Diabetes mellitus itu penyakit yang salah satu sebabnya adalah akibat israf. Israf berlebihan dalam apa? Dalam hal asupan karbohidrat. Karbohidrat itu kadang ada yang nggak paham, akhirnya saya di sini sebut sebagai gula. Ya, karbohidrat itu sebenarnya ya gula. Gula itu sebenarnya karbohidrat. Ya, semua karbohidrat mengandung gula. Ya, semua karbohidrat mengandung gula. Kemudian selain israf dalam asupan karbohidrat, kalau karbohidrat yang kita makan itu banyak atau tinggi, maka akan memacu produksi insulin yang juga tinggi. Jadi israf di sini ada dua, israf karbohidratnya atau zat gula dan juga israf insulinnya. Ya, insulinnya
berlebih. Nah, dua hal ini, ya, karbohidrat yang tinggi, yang berlebihan atau israf tadi, dan insulin yang israf ini akan menyebabkan resistensi insulin. Nah, ini sisi medisnya ini, resistensi insulin. Sehingga karena adanya resistensi insulin, maka pengolahan gula darah akan terganggu. Nah, resistensi insulin itu apa? Jadi, begini Bapak Ibu semuanya. Yang namanya diabetes itu ada dua tipe. Tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1, ya, tipe 1 itu biasanya bawaan, yakni gangguan autoimun, ya, atau gangguan dari produksi insulin oleh pankreas. Pankreasnya itu tidak produksi atau produksinya sangat sedikit, sehingga orang tersebut kalau makan yang mengandung karbohidrat, itu nggak bisa ngolah. Karena insulin yang diproduksi sangat kecil atau bahkan nggak bisa produksi. Itu dari bawaan. Itu tipe 1. Nah, ada lagi yang tipe 2. Tipe 2 itu insulinnya justru malah berlebih. Nah, ini yang harus dipahami. Ini banyak dokter juga banyak yang nggak paham. Gitu ya. Padahal dokter loh ya. Ya. Jadi yang tipe 1 itu yang produksinya terganggu. Nah, tipe yang 2 justru adalah berlebih produksinya. Misalnya Bapak Ibu nih, makan nasi, makan ubi, makan jagung dan sebagainya bisa sehat-sehat aja tadinya. Terus tiba-tiba di umur tertentu, umur 40 sekian atau 50, dicek gula darahnya tinggi, terus oleh dokter dikatakan, "Oh, Bapak terkena diabetes." Itu diabetes tipe 2. Karena tadinya nggak ada masalah makan karbohidrat, tapi kemudian bermasalah, ya, yang menyebabkan kadar gula darah itu tidak terkontrol, itu diabetes mellitus tipe 2. Yaitu efek dari produksi insulin yang bludak. Jadi bukan kurang. Kalau yang kurang tuh dari sejak awal itu dia sudah kurang. Bahkan bayi saja dia nggak bisa. Ya. Nah, jadi ciri khasnya itu adalah kalau yang tipe 2 itu karena produksi insulin berlebih bludak, sehingga saking banyaknya insulin, tubuh kita itu sampai tidak mengenali insulinnya. Jadi insulin saking banyaknya tidak mengenali ada insulin karena resisten. Resisten itu reseptornya nggak kenal. Oh, ini ada insulin, itu nggak kenal. Padahal insulin itu nanti dipakai sel untuk menurunkan atau memasukkan gula dalam sel. Jadi gula itu tadinya di luar sel, dimasukkan ke dalam sel agar apa? Agar kadar di luar selnya itu turun. Jadi kalau Bapak Ibu cek gula darah, oh 200, itu berarti darah yang ada di luar sel. Nah, kalau insulinnya itu dikenali oleh sel, maka insulin itu akan mempersilahkan gula-gula yang di luar sel itu untuk masuk sel. Ayo masuk sel, ayo masuk sel. Nah, insulin yang berada di luar itu dimasukkan ke dalam sel. Begitu gula yang ada di luar itu masuk ke dalam sel oleh insulin, maka gula yang ada di luar itu turun. Itulah yang ketika dicek, oh tadinya 200 jadi 100. Itu karena oleh insulin gulanya dimasukkan ke dalam sel. Ya paham ya? Jadi fungsi insulin itu memasukkan gula yang di luar sel ke dalam sel. Nah, tapi karena saking banyaknya insulin bludak, ya, kenapa kok insulinnya bludak? Karena makan karbohidratnya israf. Ini kata kunci nih. Makan karbohidratnya israf. Israf itu berlebihan sehingga insulin produksi lagi. Insulinnya sampai banyak. Saking banyaknya, sel-sel tadi itu tidak kenal kalau ada insulin di situ. Sehingga pada satu titik, orang tersebut makan nasi, ini kan nasi karbohidrat. Makan jagung, jagung juga karbohidrat. Makan buah, buah juga karbohidrat. Ya, makan ubi, ubi juga karbohidrat. Jadi saya di sini nanti tidak akan bilang nama makanan. Ya, karena ganti-ganti nama makanan, selama masih makan karbohidrat, dia akan menaikkan gula di dalam darah. Ya, dimakan nasi, apa nasi kentang, apa makan jagung, makan ini, nggak ada bedanya. Tubuh itu nggak kenal nama makanan. Yang kenal nama makanan itu otak kita, bukan perut kita.
Perut kita yang masuk apa? Karbohidrat. Apakah dari nasi, dari ubi, dari jagung, dia nggak peduli. Yang penting nama itu karbohidrat. Nah, itu langsung dimasukkan ke dalam tubuh, diserap, bludak kadar gulanya. Tapi sel itu kan butuh insulin. Nah, insulinnya juga bludak. Permasalahannya saking bludaknya insulin, sel itu nggak kenal kalau ada insulin di situ, sehingga gulanya tetap berada di luar sel. Ketika dicek 400, 500, 300, dan lain sebagainya, itu akibat makan karbohidrat, gulanya bludak, insulinnya bludak, tapi insulinnya tidak diketahui berada di situ oleh sel. Kalau orang sehat, ya saya bicara orang sehat ya, begitu makan karbohidrat, apakah kentang, apakah jagung, apakah nasi, dan lain sebagainya, itu insulin naik, nanti insulinnya akan membantu sel, ayo Pak sel, itu kan banyak gula di luar, saya masukin ya. Nah, gulanya itu dimasukin oleh insulin ke dalam sel, itu yang normal. Tapi karena israf tadi itu, makan karbohidratnya bludak, insulinnya juga bludak, saking bludaknya, sampai tidak dikenal, itu namanya resisten. Ya, karena resisten, insulinnya akhirnya tidak bisa memasukkan gula yang berkeliaran di luar sel ke dalam sel. Ujung-ujungnya ketika dicek, gulanya 400, 500, 300, atau bahkan ada yang sampai 1000. Ya, berlebihannya luar biasa. Nah, itulah yang namanya resistensi insulin. Nah, efek dari apa? Efek dari makan karbohidrat yang israf. Ya, kita kan dilarang israf, tapi ya nggak punya rem, ya, berlebihan. Nah, makanya kunci kendali agar diabetes mellitus itu sembuh, ya, itu pada kendali mengendalikan asupan karbohidrat. Jadi kunci kendali kesembuhan diabetes, sebagaimana disebutkan di sini ya, kunci kendali kesembuhan diabetes itu ada pada kendali karbohidrat atau gula yang diasup. Karena karbohidratlah yang memicu kenaikan gula darah. Saya katakan karbohidrat ya, bukan gula pasir, bukan. Gula pasir itu salah satu karbohidrat. Tapi tidak hanya gula pasir yang disebut sebagai karbohidrat. Ya kentang, ya ubi, ya jagung, ya semua tepung. Semua tumbuhan itu mengandung karbohidrat. Ya, semua zat nabati itu ada karbohidratnya. Makanya saya sudah nggak makan ini, itu, dan lain sebagainya. Disebut jenis makanan ya. Saya udah nggak makan nasi, kok gula tetap tinggi. Loh, yang namanya karbohidrat itu bukan hanya nasi. Saya sudah ganti kentang, itu nggak mengganti. Itu hanya mengganti nama, tapi tetap karbohidrat. Ya, makanan itu diganti nama apapun. Misalnya Bapak Ibu mengambil sekepal nasi, terus dinamai daging. Apakah berubah nama akhirnya menyebabkan yang dimakan itu benar-benar daging? Tidak. Itu tetap nasi, walaupun nasinya dinamai daging. Ya, ada buah, kita namai ikan. Ya, buah kok namanya ikan? Ya terserah, itu kan nama, gitu kan. Tapi ketika masuk ke dalam tubuh, tetap aja dia karbohidrat. Ya, tetap karbohidrat. Kan daging atau ikan, gitu ya. Jadi ini penting bahwasanya fokus kita bukan lagi nama makanan. Ya, kalau mau sembuh dari diabetes, jangan fokus nama makanan, tapi nama kandungannya. Kalau masih mengandung karbohidrat, itulah yang nanti akan menaikkan kadar gula darah kita. Ya, paham ya? Ini nih poin-poin titik pentingnya itu. Paham itu dulu. Karena bolak-balik nanti nanya, kalau ini boleh nggak dok? Itu bukan masalah boleh atau tidak boleh. Ada karbohidratnya nggak? Kalau masih ada, naik gula darah. Itu poin inti. Nah, kendala dalam kendali DM atau diabetes. Ini kendala dalam mengendalikan DM. Ini kendala dalam kendali DM. Pertama, orang tidak paham apa itu karbohidrat. Ini penting ya. Jadi kalau ditanya, saya ditanya, sederhana. Dok, yang perlu kita pantang apa kalau kita kena diabetes? Cuma satu. Oh, yang lainnya boleh? Boleh. Dari jutaan makanan di seluruh dunia ini, semuanya boleh kecuali satu. Oh, gampang loh. Ya memang gampang. Sembuh gampang. Apa itu yang nggak boleh itu? Karbohidrat. Dah, selesai. Bapak akan sembuh itu. Jalani itu cuma sekian bulan, nanti insya Allah akan pulih lagi. Cuma jauhi satu itu. Ya, tapi terus kemudian dia nggak paham loh, karbohidrat itu apa ya, percuma.
Cuma setelah tahu yang dipantang cuma satu, karbohidrat. Tapi habis itu nggak tahu karbohidrat itu apa. Akhirnya apa? Makan kentang, makan ubi, makan jagung. Terus ibu, gak saya ganti tepung ini, saya ganti beras merah, saya ganti beras hitam. Lah Pak, Bu, mau beras itu namanya merah, hijau, kuning. Selama itu masih beras, itu karbohidrat. Warna nggak ngaruh. Karena tubuh kita itu nggak akan tertipu oleh nama, tidak tertipu oleh warna. Ada karbohidratnya enggak. Kalau masih ada karbohidratnya, itulah yang menaikkan gula. Ya, jadi ya harus paham apa itu karbohidrat. Nah, ketika sudah paham, ini kita anggap, oke lah, Bapak Ibu semuanya cerdas-cerdas, paham karbohidrat itu apa. Karena nanti kita juga akan jelaskan apa itu karbohidrat. Ketika sudah paham, terus berat, loh ternyata itu ya yang nggak boleh ya. Nah, ini ujian beratnya. Setelah tahu, akhirnya terus belirit gara-gara, wah jangan itu dong. Yang lainnya gitu kan ya. Setelah tahu itu ternyata berat mengurangi. Kenapa? Karena sudah kecanduan dan biasa. Loh, bisa kecanduan, oh bisa. Kecanduan tuh bisa. Nanti efeknya bisa dilihat itu karena bener-bener ninggalin ini bisa sakau ya orang kecanduan bener gitu ya. Dan karena sudah terbiasa, ya namanya kebiasaan bertahun-tahun gitu ya. Kemudian kalau sudah tahu ingin menjalani ya, tetapi ternyata kebiasaan yang lama itu lebih enak. Akhirnya apa? Ya balik lagi ke kebiasaan yang enak. Ingin tetap menjalani kebiasaan yang enak, tapi merusak. Merusak nggak apa-apa. Ya. Hidup ya semuanya kan nanti akan mati gitu ya. Jadi akhirnya hitungannya itu masalah hidup mati. Padahal sebenarnya enggak. Ini masalah kualitas hidup, bukan hidup mati loh ya. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita bahas diabetes ini bukan masalah ingin memperpanjang hidup, enggak. Ya, yang sehat saat ini besok mati juga langsung bisa. Yang diabetes sekarang ini gula darahnya misalnya 900 masih bisa sampai umur 100 tahun ya bisa aja. Ya. Tetapi yang kita bahas ini bukan masalah panjang umur atau dikasih umur berapa oleh Allah. Itu urusan Allah, kita nggak bahas itu. Yang kita bahas itu adalah kualitas hidup. Apa enaknya umur 100 tahun, tapi sejak umur 40 tahun itu sudah lumpuh, makan pun harus disuapin. Mulai dari 40 tahun. Usia 40 tahun sudah lumpuh, keser-keser, stroke, makan disuapin, matinya umur 100 tahun. Itu 60 tahun itu dia akan menderita. Jadi bukan masalah panjang umur Bapak Ibu semuanya. Ya. Tapi kualitas hidup. Jadi di sini kita nggak bahas, oh nanti jadi umur lebih berapa dan sebagainya. Enggak. Karena tujuan kita itu kualitas hidup kita bagus, ibadah kita lebih sempurna. Ditambah lagi kita menjauhi yang israf. Letakkan mencari sehat itu dalam koridor menjalani agama, bukan nyari enak. Ya, bukan nyari enak. Apalagi nyari enak untuk tidak sehat. Oh, itu lebih nggak disarankan lagi. Sekedar sehat, ya. Orang menempuh jalur sehat biar enak-enak itu aja salah, apalagi tetap pengen mempertahankan enaknya, gitu ya, untuk tetap sakit. Wah, itu lebih parah lagi itu. Itu konsep yang paling amburadul, ya. Karena ingin tetap menjalani kebiasaannya yang enak, tapi merusak. Kita menjalani kebiasaan tidak enak, nggak apa-apa. Tapi tubuh kita jadi sehat, itu malah konsep yang benar. Sehat, ibadahnya lebih bagus, ibadah lebih kuat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kendala dalam kendali DM, ketika berusaha mengurangi karbohidrat tadi itu, mengalami sakau fisiologis, lalu kapok. Ini baru-baru nyoba sehari, 2 hari. Kok kayak gini ya rasanya ya? Wah enggak lah, mending saya balik lagi. Diabetes enggak apa-apa, gula darah 1000 enggak apa-apa, yang penting tidurnya nyenyak, ininya nyaman dan sebagainya. Ini lagi. Ya, sekali lagi kembali kepada tetap menjalani kebiasaan yang enak tapi merusak. Jadi tetap mempertahankan israfnya. Padahal israf itu dilarang agama. Sebenarnya kalau kita membahas ini, yang ingin tetap jadi sakit diabetes itu mentok kemana-mana. Secara medis dia salah, secara agama dia juga salah. Tapi yang kita temui di lapangan, banyak orang mempertahankan kesalahan itu. Kemudian ada lagi kendalanya adalah menjalani sendiri tanpa mau dipandu secara detail. Ya di jalan ini tak kasih ini ya, tolong dijalani dan sebagainya. Dipandu bahkan secara detail. Bahkan sekali lagi, saya itu membimbing banyak orang. Bahkan gratis. Saya nggak menerapkan saya dibayar berapa enggak. Itu ternyata banyak yang akhirnya
Ya nggak mau juga. Ya walaupun gratis. Tak bimbing, tak jamin. Sembuh dari diabetes, pankreas kamu jadi sehat. Sekian ini dan saya jaminannya, ayo bareng-bareng. Itu banyak yang nggak mau ternyata. Kenapa? Karena harus mujahadah tadi itu. Jadi ini hal yang memang memerlukan komitmen. Mau sembuh itu perlu komitmen. Ya. Nah makanya Bapak Ibu yang ada di sini setelah paham ini, kalau memang mau sembuh benar harus punya komitmen. Kalau tidak ada komitmen yang pengen sembuh ya percuma ngikutin webinar ini akan percuma. Tapi kalau ada komitmen, insya Allah ya dalam jangka waktu yang tidak lama kesembuhan dan sebagainya dari diabetes itu bukan sesuatu yang mustahil lah. Itu dimungkinkan dan banyak yang mengalami dan banyak yang pulih 100% bahkan. Selanjutnya, ini karbohidrat itu apa? Ini biar Bapak Ibu paham karena ini penting gitu ya. Karbohidrat itu adalah zat pati yang merupakan simpanan energi dari tumbuhan. Jadi sekali lagi ini tumbuhan, dari tumbuhan. Nah, tumbuhan itu menyimpan karbohidrat di mana? Di buah, di biji, di batang, dan di umbi. Daun ada tapi kecil. Makanya kalau mau makan nabati, ya, yang sifatnya dari nabati, yang paling aman tuh kalau makan daunnya. Kalau makan buahnya, makan bijinya, makan batangnya atau makan umbinya, itulah tempat terbanyak mengandung karbohidrat. Buah misalnya, ya pisang, ya semangka, ya jeruk, kemudian ada durian dan sebagainya. Itu karbohidratnya sangat-sangat tinggi. Ya, sangat-sangat tinggi. Ya, karena memang banyak gulanya di sana. Walaupun, oh ini tapi kan alami. Lah, tebu juga alami, Bu. Tebu juga alami. Nggak ada yang alami. Gula itu kan juga gula pasir dari tebu juga. Nah, kalau tebu itu di batang, bukan di buahnya. Tebu itu di batang. Makanya batang itu juga mengandung karbohidrat. Biji, nah beras, ketan, ya, dan segala macam biji-bijian itu juga mengandung karbohidrat. Tentu saja nanti akan ada beberapa buah, ada biji-bijian yang karbohidratnya itu tidak banyak. Tapi ini secara umum dulu ya. Kita belum bicara taksis. Kita bicara umumnya dulu. Belum bicara khusus. Kayak buah, itu ada buah yang ada karbohidratnya tapi serat. Ya. Buah alpukat. Alpukat itu dia karbohidratnya ada kecil, itu pun serat. Nah, sisanya apa? Sisanya lemak. Ya, jadi kalau makan alpukat berapapun, gula darah Bapak Ibu nggak akan naik. Tapi kalau makan semangka, wah itu. Apalagi puasa-puasa. Waduh, cairan dalam bulan puasa itu kan lebih sedikit cairan kita. Kemasukan gula sedikit, itu gula darah naiknya 2 kali lipat daripada ketika tidak puasa. Ya, bayangin kalau tidak puasa, itu seperti gelas air ya yang terisi penuh. Kalau sedang puasa, itu gelas air isinya setengah. Ya kan kita nggak minum. Jadi kalau puasa itu seperti gelas air isinya setengah. Terus kita tambahi gula 1 sendok. Kira-kira manis yang mana? Kadar gulanya itu tinggi yang mana? Yang airnya segelas atau yang setengah gelas? Ya, dari situ kita bisa melihat perbandingan. Air yang segelas dengan gula sesendok, itu kadar gulanya lebih kecil karena airnya lebih banyak. Makanya kalau puasa, di bulan puasa, air kita tuh seperti setengah gelas, tapi dikasih kadar gula yang sama, yakni 1 sendok. Sehingga kalau buka puasa itu langsung konsumsi yang banyak mengandung karbohidrat, gula kita itu bisa naik 2 kali lipat. Karena airnya sedikit. Tubuh kita itu sedang berpuasa. Kita kalau di luar bulan puasa ya, kita cairan tubuh kita tuh lagi banyak. Dengan kadar gula yang sama, sendok misalnya, itu naiknya ya karena cairan kita banyak. Kalau ibaratnya minuman nggak terlalu manis. Kalau gulanya itu cuma sesendok, airnya segelas. Tapi kalau airnya setengah gelas, gulanya tetap sesendok. Itu manis banget. Ya, itulah kadar gula itu seperti itu. Makanya puasa hati-hati Bapak Ibu yang punya diabetes. Karena air Anda sedang sedikit. Ya, airnya itu kadar air kita sedang sedikit. Kemasukan gula sedikit aja itu jomplang naiknya luar biasa. Nanti kita akan bahas di glucose spike. Jadi ini memahami karbohidrat ini. Jadi jangan nama. Bolak-balik kalau saya sudah gak makan nasi. Sekarang apa? Beras merah sama aja. Itu cuma berubah nama. Tetap aja itu karbohidrat. Gitu kan. Tetap aja itu menaikkan kadar gula.
Nah, manusia dan hewan juga bisa memproduksi karbohidrat. Jadi, karbohidrat itu memang produk nabati. Nah, manusia dan hewan itu bisa memproduksi karbohidrat juga sendiri. Nggak usah dari luar. Makanya kan ada dokter yang, oh kita kalau nggak ada karbohidrat dari luar bahaya. Enggak, tubuh kita itu bisa produksi. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ibu-ibu itu kalau menyusui, ASINya itu kan mengandung karbohidrat, ada gula. Berarti tubuh kita itu bisa produksi gula. Yang kedua, kalau kita puasa, ya, kalau kita puasa, kan otomatis gula yang kita makan tadi sore itu sudah habis sebenarnya. Apalagi glikogen diambil juga udah habis. Tapi kok kadar gula kita dicek ya masih angka-angka normal saja. Karena tubuh kita itu juga memproduksi gula. Yang mempertahankan angka gula normal. Kalau misalnya nanti sore nggak makan sampai besok, ya nggak apa-apa. Cuma minum air putih tok sampai 2-3 hari, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Penting minum gitu, yang penting minum 3 hari nggak kemasukan karbohidrat nggak masalah, tubuh akan memproduksi karbohidrat sendiri. Nah itu penting ya, artinya biar orang tidak tertipu oleh perkataan karbohidrat itu penting betul, tapi apakah diasup dari luar tidak harus, karena tubuh bisa memproduksi karbohidrat. Saking pentingnya karbohidrat, saking pentingnya gula, tubuh kita tuh bisa memproduksi gula. Jadi karbohidrat itu dengan pemahaman ini bukan hanya nasi, namun semua bahan yang kalau masuk ke tubuh kita diubah menjadi gula di darah. Semua komponen. Misalnya kita makan buncis. Buncis itu ada karbohidratnya. Makan buncis, gula naik? Bisa. Ya kalau makannya banyak. Karena buncis itu walaupun ada karbohidrat tapi tidak terlalu tinggi. Tapi kalau makannya banyak ya naik juga. Makan buncis setengah mangkok misalnya. Gula naik tetap. Saya sudah nggak makan karbohidrat. Saya sudah nggak makan nasi, tapi buncis setengah mangkok tetap naik. Biji buncisnya sendiri itu juga ada karbohidratnya. Nah ini penting ya, biar nantinya jangan lagi fokus pada nama makanan, tapi fokus pada kandungan. Berikutnya, momentum puasa Ramadan. Puasa Ramadan bisa kita jadikan momentum mengurangi asupan karbohidrat. Nah, karena kenapa? Ya karena memang kita nggak makan kan dari sejak pagi gitu ya udah nggak makan. Kalau di bulan lain coba kita kurangi, wah karena nggak ada pahala mungkin ya, nggak ada paksaan kewajiban kita itu ogah-ogah. Kalau Ramadan ini kenapa ngambil momentum itu? Mumpung makan itu dilarang dalam agama. Ya Ramadan coba perhatikan Bapak Ibu. Mumpung makan kita di siang hari di bulan Ramadan itu dilarang sama agama. Mumpung dilarang, ayo manfaatin. Ya, manfaatkan larangan makan minum di siang hari ini untuk menyehatkan kita. Ya, jadi kalau di luar bulan Ramadan kita nggak makan, nggak minum, mau kesadaran kayak gitu itu orang kan pengennya senang hedon, ingin dipuaskan nafsunya. Nah kalau sekarang ini mumpung nggak boleh makan, nggak boleh, ayo kita manfaatin. Jadi dijadikan momentum mengurangi asupan karbohidrat. Karena tidak hanya karbohidrat, semuanya. Dan apa yang terjadi? Ya mesti keliangan. Ya awal-awal wah seperti ini, tapi begitu siang apalagi jam sekarang. Kenapa saya ngambil jam sekarang? Sebenarnya kalau pagi itu kan rata-rata orang tidur. Ya tidur, ya, apalagi minggu gini. Siang itu biasanya sudah pada bangun. Tapi kalau sumber energinya dari gula, ini adalah waktu yang berat. Kenapa? Belum menggunakan lemak sebagai energi. Jadi masih di tengah-tengah. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau belum lipolisis itu menggunakan energi dari lemak, siang kayak gini nih, yang terjadi adalah lemesnya paling maksimal. Karena cadangan gula itu habis. Glikogen itu sebagai cadangan juga sudah mulai menipis. Nah di waktu-waktu seperti ini nggak ada semangat. Tiba-tiba ayo kerja bakti jam 1 siang, itu langsung bisa kelenger. Tapi beda sama orang yang tidak mengandalkan gula sebagai bahan bakar, sebagai energi. Ya ini mengandalkan apa? Mengandalkan lemak. Ya, makin kita mengurangi gula, makin tubuh itu akan mengakses lemak. Nah, itu jam segini itu sedang fit-fitnya. Suruh olahraga sore, ayo aja. Nah, nanti yang biasa makan gulanya tinggi, baru akan lebih fresh itu ketika agak sorean. Pada asar tuh seger. Kenapa? Tubuh kita sudah mengakses lemak.
Lemak itu menyediakan energi 2 kali lipat dibandingkan dengan gula. Jadi lemak kita kalau sudah bisa diakses untuk energi itu menghasilkan tenaga 2 kali lipat lebih besar daripada tenaga dari gula. Makanya mumpung ini sedang bulan puasa manfaatkan. Nah, perlu cara jitu ya agar puasa Ramadan bisa menjadi awal upaya membebaskan diri dari obat diabetes. Cara-caranya gimana? Kita akan bahas setelah halaman ini ya. Perhatikan caranya, jalankan dengan pendampingan agar berhasil. Nah, caranya gimana? Nah, ini cara yang perlu dilakukan. Pertama, ya, sahur usahakan sumber hewani. Sumber hewani maksudnya apa? Ya ikan, telur, daging, ya, ayam, apa nanti produk-produk kayak kalau misalnya kerupuk ya kerupuk kulit, bener kulit ya, bukan kerupuk yang kulit campur tepung, bukan. Kerupuk udang isinya udang sama tepung, malah banyakkan tepungnya daripada udangnya ya. Kerupuk udang kita banyakkan tepung gitu ya, bukan udang beneran. Nah, jadi benar-benar sumber hewani. Jadi jangan jangan nama kerupuk udang gitu. Kerupuk udang tepung tetap ya. Tepung itu ya nabati dan nabati itu karbohidrat. Jadi ini sahurnya. Kenapa? Sahur sumber hewani itu penting. Jadi jangan pakai gula. Ya, bahkan minumnya pun perbanyak minum air putih tanpa gula. Kalau teh, jangan teh yang campur gula. Pokoknya tanpa gula. Sahur itu usahakan tanpa gula. Ini akan menyebabkan gula darah kita tuh stabil. Ya, stabil. Maka kita tidak akan mudah lemes. Karena gula darahnya stabil. Beda kalau sahurnya dominan karbohidrat. Nasi sepiring. Minumnya teh manis, gula, atau kurma 5, atau kurma 10, dan sebagainya. Itu gula. Itu semuanya akan menaikkan gula di pagi hari. Nah, kenaikan ini akan diikuti dengan yang namanya lonjakan gula atau glucose spike. Nanti akan saya perlihatkan glucose spike-nya seberapa. Ya, glucose spike itu lonjakan gula. Yang namanya lonjakan itu akan diikuti oleh gula terjun bebas atau yang namanya glucose crash. Ya, jadi pagi kalau kita sahurnya itu banyakkan dominan karbohidrat akan mengalami glucose spike. Spike itu lonjak. Tapi sekian jam kemudian, ya biasanya setelah 2 jam, itu akan mengalami glucose crash. Crash itu ya namanya crash landing ya. Crash itu terjun bebas sampai bentur ke bawah. Gulanya akan ngedrop. Itu namanya glucose crash. Jadi setiap kali ada spike, itu akan diikuti dengan crash. Makanya kalau sahur dominan gula atau karbohidrat, saya tidak hanya bilang gula pasir loh ya, nasi, jagung, roti, dan lain sebagainya yang banyak mengandung karbohidrat akan mengalami yang namanya glucose crash. Glucose crash itu adalah gula yang terjun bebas yang bikin laparnya hebat, lemesnya hebat, kunang kayak orang hipo. Ya kayak orang hipo. Makanya kunci puasa itu energinya stabil dan selalu powerful itu adalah sahurnya usahakan. Kalau yang sudah biasa jalani biasanya nggak pakai sahur. Sahur itu cuma air putih. Tapi kalau ini mau jalani saya kasih tips ya untuk yang penderita gula, jangan ada gula. Langsung protein dan lemak. Ya, itu minumnya pun juga tanpa gula. Ini bagi penderita diabetes tipe 2 loh ya, bukan yang tipe 1. Tipe 1 itu dia sudah pakai insulin, suntik insulin. Jangan. Nasihat saya ini adalah untuk diabetes tipe 2. Ya, kalau yang pakai insulin, jangan nyoba ini dulu. Nanti kita akan bahas di pembahasan yang lain untuk diabetes yang sudah pakai insulin. Atau nanti kalau ada yang pengen lepas insulin, bisa nanti pendampingan secara khusus. Gitu ya. Tapi ini saya bahas untuk mereka yang diabetesnya itu baru menggunakan obat, belum pakai insulin. Nah, perbanyak minum air tanpa gula, perbanyak makan sumber hewani protein dan lemak. Kemudian ganti pemanis gula pasir. Kalau senang yang manis-manis, biasanya penderita diabetes gitu, senangnya yang manis-manis. Ya. Itu ganti gula pasirnya dengan yang pemanis tanpa gula, yakni stevia atau sucralose. Ini banyak dijual, pakai gula stevia. Walaupun minum teh manis, walaupun minum kopi manis, walaupun minum sirup dan lain sebagainya, manisnya sama persis, bahkan lebih manis,
tetapi tidak akan menaikkan gula. Ini tips berikutnya, tips yang ketiga. Jadi kalau sahur, ya sumbernya hewani, kemudian minum air putih atau apapun minuman, kalaupun pakai pemanis yang tanpa gula pasir, tapi pakai stevia atau sucralose. Nanti bisa dicari di marketplace banyak yang jual gitu ya. Kemudian kalau awal-awal, tips yang keempat ini agak susah. Aktif bergerak dan bekerja di siang hari. Tapi kalau yang sudah biasa jalani, aktif bergerak dan bekerja di siang hari ini insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau penderita diabetes yang biasanya diem, bengong, mulailah latihan. Apapun, tapi bergerak. Jangan diem. Karena diem, apalagi tidur, itu malah justru akan makin memperlemas otot kita. Ya, otot kita itu makin tambah lemes, makin nggak mau gerak. Nah, ini kuncinya. Jadi bergerak, punya kesibukan, apa itu, entah itu tadarus, entah itu baca, entah itu nyiapin apalah gitu. Aktif bergerak. Jangan diem. Diem nanti akan tambah tenaga kita itu makin seperti nggak ada tenaga. Nah, kemudian berikutnya, buka puasa, boleh minum manis. Ya, kalau ada yang istilah berbukalah dengan yang manis itu bukan hadis, bukan ayat, bukan apa, itu promo makanan dari iklan itu ya. Tapi apakah nggak boleh? Boleh, asalkan minumannya yang atau makanannya yang zero sugar. Lah kalau kurma gimana? Kalau penderita gula, saya katakan tadi, dengan kurma sudah termasuk israf, jangan kurma. Ya, saya katakan jangan kurma. Loh kok Pak Ustadz malah melarang gitu kan? Itu dokter katanya Ustadz kok malah melarang. Bukan, ini bukan melarang. Dalam sunnah, dalam urusan yang wajib, di awal saya sudah bilang, ya, ketika sudah israf tinggalkan. Bapak Ibu yang kena diabetes ini kan sudah israf, bertahun-tahun israf, kita ingatkan. Ya, hal-hal yang menyebabkan israf tinggalkan dulu. Kalau kurma itu masuk dalam kategori israf, tinggalkan kurma. Ya, koridornya adalah israf. Ya, bukan masalah jenis makanan. Nah, kalau makan daging, apakah Bapak Ibu enggak pada tahu? Makan daging itu pun sunnah. Nabi itu suka daging. Ya ambil sunnah yang lain. Daging yang disukai Nabi apa? Daging sampil. Nah, itu ada hadis-hadis itu. Bahkan perintah makan daging, hadisnya sahih itu banyak. Diperintah. Cuma kita ini kadang-kadang fokusnya karena seneng kurma yang manis, akhirnya kurma saja. Artinya apa? Dari sunnah yang sudah israf buat Bapak Ibu secara subjektif yang penderita diabetes ini, carilah sunnah-sunnah yang lain yang sehat buat Bapak Ibu. Ya, buka dengan apa? Langsung misalnya ayam goreng, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, tidak bertentangan dengan sunnah apapun. Bahkan kalau itu lebih toyib, itu lebih dianjurkan. Tapi kalau Bapak Ibu makan kurma sudah tidak toyib, ya sudah tadi puasa itu orang dehidrasi, cairannya sedikit, dimasukkan gula tinggi. Karena yang dalam kurma itu gulanya tinggi. Bagi orang sehat nggak masalah. Orang sehat, ya orang sehat makan kurma. Saya nganjurin. Nggak ada masalah, silakan orang sehat. Dia tidak dalam status israf. Ya, tidak dalam status israf. Tapi bagi penderita diabetes, saya warning Bapak Ibu semuanya, Anda sudah dalam status israf. Kurma satu pun bisa masalah, karena kenaikan gulanya luar biasa. Ya, makanya yang manis boleh, tapi yang zero sugar. Atau misalnya, ya pengen yang rasa kurma, ya nggak apa-apa, tapi dengan pemanis yang zero kalori. Sekarang ini kan banyak di industri makanan itu cuma pakai perisa kurma, tapi pemanisnya pakai yang low sugar. Ya banyak sekali. Bahkan minuman-minuman sirup jeruk, sirup koko pandan, sirup rasa leci dan sebagainya itu dijual walaupun manisnya manis sekali, tapi zero sugar. Nah, cari yang kayak seperti itu. Ya, cari yang seperti itu. Itu dapat rasanya, dapat manisnya, tapi tidak israf. Kuncinya di israf, bukan jenis makanan. Kemudian berbuka pun dengan sumber hewani, protein dan lemak. Ya, ini kalau dikerjakan, tips yang 6 ini ditambah satu lagi, ubah cemilan ke bahan hewani dan sayur bagian daun. Nah, cemilannya ini hewani atau kalaupun mau nabati, yang bagian daunnya dan buat gadon, buat apa sayurnya gitu ya.
ditambah cemilan hewani itu ya keripik usus, keripik ceker, keripik kulit gitu ya. Ada keripik kulit ikan, ada macam-macam ya cemilan-cemilan hewani. Ada yang kue-kue dari tepung-tepung yang bukan tepung nabati itu dibikin rasanya persis sama ya dengan kue-kue biasa. Roti-roti yang terbuat dari tepung-tepung khusus yang tidak mengandung gula, tidak mengandung karbohidrat itu pun juga banyak sekarang dijual. Itu silakan. Karena walaupun makan rotinya 2-3 potong, tapi gulanya tidak naik. Nah, disitulah bebas dari israf. Bebas dari israf. Kalau itu dijalani, nanti dicek setelah 3 bulan. Itu kadar gula, terutama HbA1c-nya. HbA1c cek. Nah, begitu sudah normal, pertahankan ini setahun. Ya, setahun itu bagus, insya Allah pankreas kita itu sudah memudar. Ya, kalau bisa jalani ini bisa sampai 3 tahun. Ya, setelah 3 tahun, Bapak Ibu sudah bisa kembali lagi seperti dulu makan nasi lagi tanpa takut. Ya, karena pankreasnya sudah bisa kembali normal 100%. Jadi itu dijalani terus gitu ya. Tapi kalau misalnya baru setahun terus balik lagi ke semula, ya mungkin bisa juga pulih. Tapi untuk jadi kambuh, jadi diabetes lagi itu mudah juga. Nah, makanya butuh waktu agar pankreasnya itu fit kembali lagi 100%. Yang membiarkan sel-sel di sana itu terjadi biogenesis mitokondria. Mitokondrianya itu dipermudah. Jadi kerjanya seperti sel pankreas yang normal gitu ya. Itu bisa dengan catatan diberi kesempatan oleh tubuh untuk beristirahat mengkonsumsi karbohidrat. Ini tips yang perlu dilakukan. Yang dihindari, satu hiperglikemik. Hiperglikemik itu kadar gula tinggi. Dan kedua glucose spike. Hiperglikemik yang cepat. Di lonjakannya itu cepat. Ya, kalau hiperglikemik kadar gula tinggi itu di atas 120. Ya, di atas 120. Itu dianggap sebagai kadar gula yang tinggi. Itu akan menaikkan insulin juga, membahayakan organ dalam, ginjal, liver, jantung, pencernaan, dan lain-lain. Nah, kalau glucose spike, itu adalah hiperglikemik yang berjalan cepat. Dari gula 100 tiba-tiba jadi 160, cepat sekali. Dalam hitungan ya hanya berapa menit naik, jebret. Walaupun habis itu normal. Tapi kenaikannya yang jebret tadi itu membahayakan pembuluh darah dan jantung. Nah, glucose spike, contohnya begini. Jadi kenaikan yang namanya fluktuasi atau kenaikan gula tiba-tiba itu adalah kenaikan di bawah waktu 2 jam. Sebelum 2 jam naik tinggi, walaupun setelah 2 jam itu dia normal. Tapi kenaikan sebelum 2 jam yang sempat tinggi itulah yang disebut sebagai glucose spike atau lonjakan. Di sini ada beberapa beras, ini pernah diuji. Lonjakannya seberapa dalam waktu kurang dari 2 jam. Ini ada nasi basmati, itu lonjakannya paling sedikit, tapi itu 237. Dari angka normal, yang dicek orang sehat. Makan nasi basmati, wah sepiring itu, makan gitu ya, biasanya. Nah, itu dalam jangka waktu kurang dari 2 jam, bahkan 1 jam, itu di 237. Walaupun setelah 2 jam dia normal. Tapi sempat ke 237. Kemudian black rice atau nasi hitam. Beras hitam itu menaiknya terkecil nomor 2. Yang terkecil nomor 1 itu basmati 237. Beras hitam itu 267. Beras putih itu nomor 3 terkecilnya, bukan apa urutan ininya ya. Jadi beras putih itu 274. Lebih tinggi lagi lonjakan. Paling jelek itu beras merah atau beras coklat itu brown rice. Makanya kalau saya udah nggak makan beras putih dong, makanya beras merah. Nah, ini ada yang sudah nyoba, naiknya malah hampir 300. Ya, jadi selama itu masih beras, Bapak Ibu semuanya tetap aja akan naik. Cuma fluktuasinya beda-beda. Sekarang kita bahas jajanan pasar. Ini kan favorit buka puasa ya. Efek kue jajanan pasar. Itu ada kue apa itu ya? Kue lumpur apa? Yang hijau-hijau dalamnya ada kelapa manis itu ya. Terus ada kue lapis, kemudian ada lemper, 4 macam, itu dimakan. Itu diuji, yang tadinya 81 jadi 210.
Ini naiknya luar biasa. Jajanan pasar. Apalagi habis puasa, jajanan pasar. Takjil gitu ya. Takjil 4 ini, wah makan langsung itu naiknya jadi 210. Walaupun setelah 2 jam dia ke angka normal. Ini bahaya, karena spike itu akan merusak pembuluh darah. Ya, kenaikan yang di atas lonjakan sampai 30, kenaikan di atas 30, ini naiknya lebih dari 30, karena 81 ke 210. Makanya di sini apakah ada nasinya? Enggak, itu jajanan pasar. Tapi jajanan pasar itu dari tepung. Tepung apa? Tepung beras. Makanya berubah nama itu di tubuh akan direspon sama. Kan tepung beras jadi jajanan kue, tapi tubuh tetap memahaminya itu karbohidrat. Walaupun enggak kok ini bukan nasi, ini kue lumpur. Enggak kok ini bukan nasi, ini lemper. Enggak, bukan nasi, tapi ini kue cucur atau kue apalah. Namanya beda-beda, tapi di dalam tubuh hanya memahami apapun kalian sebut itu karbohidrat. Makanya dari 81 ke 210 naik 129 poin. Ini bahaya, jantung yang jadi taruhan. Jadi makan walaupun murah, ternyata bayarnya pakai jantung. Berarti apa? Ya mahal. Makan kayak gitu aja jantung kita dijual gitu ya. Nah, kemudian efek ubi cilembu. Nah, ini dari 94, begitu makan jadi 163. Berarti naiknya sampai 70-an. Hampir 70. Berarti apa? Ya tinggi. Spike. Mengalami kenaikan. Walaupun setelah 2 jam itu normal, normal lagi. Tapi spike-nya tadi seperti taruhan jantung kita. Ya. Makanya banyak yang tiba-tiba nggak diabetes tapi jantung ya karena makanannya tiap saat kayak gini. Nah ini saat buka harus hati-hati ya glucose spike saat buka. Ini kita lihat mie, nah, mie udon sama ebi tempura. Ebi tempura itu sebenarnya hewani ya karena dia dari udang. Tapi diselimuti pakai tepung, ya, tepung panir gitu ya. Itu angkanya tadinya sebelum makan mie sampai ubi tempura itu 85. Begitu makan itu sudah hampir 100, hampir 200. Sekali lagi, uji percobaannya ini adalah orang yang tidak terkena diabetes. Gimana kalau kena diabetes? Bisa 2 kali lipatnya. Ya, ini orang yang masih punya insulin. Orang yang masih insulinnya bekerjanya normal. Orang sehat saja makan mie plus ubi tempura bisa naik sedemikian rupa. Gimana penderita diabetes. Jadi mie apakah nasi? Bukan. Jadi bukan masalah menghindari nasi, tapi menghindari karbohidrat. Ya, ebi itu hewani, tapi ada selimut tepungnya. Bahkan yang paling ekstrim ini, Bapak Ibu, biar yang katanya diet-diet itu biar tahu. Salad wrap, ya salad wrap, salad wrap. Nah, salad wrap itu yang namanya salad itu kan sayur-sayur, tapi di wrap, di wrapping, dibungkus dengan lembaran kayak apa namanya ya tepung yang biasanya dipakai buat bikin risol gitu kan ada lembaran tepungnya ya tepung campur telur biasanya itu ada lembaran. Nah saladnya itu dimasukkan ke situ terus dibungkus itu dimakan gula darah yang tadinya cuma 100 jadi 200. Loh kok sayur bisa? Iya kenapa? Salad yang banyak dijual itu tidak mungkin hanya sayur mesti dicampur apa? Mayones. Mayones itu gulanya tinggi. Ya mayones yang dijual di luar itu lihat aja nanti kompositas karbohidratnya itu tinggi. Kemudian apa? Saus. Saus itu hampir 100% itu isinya memang karbohidrat. Ya, itu tinggi karbohidrat. Jadi sausnya, mayonesnya belum selimutnya tadi itu yang wrapnya itu. Jadi walaupun isinya sayur dan sebagainya namanya salad, ya, ternyata dari 100 jadi 200. Ini yang diuji orang sehat, bukan orang sakit diabetes loh ya. Apalagi kalau ini orang diabetes, lebih luar biasa naik. Ini penggemar salad ya. Kalau salad 5 waktu nggak apa-apa gitu ya. Ini salad yang makanan yang pakai wrap ini bahaya ini. Ya ke diabetes. Kemudian berikutnya, nah ini smoothie. Smoothie itu buah di jus gitu di blender terus ya biasanya dicampur apa susu biasanya. Ini setelah puasa 14 jam. Fruit smoothie after 14 hour fast. Ya. Jadi
setelah 14 jam puasa. Ya seperti kita puasa Ramadannya 14 jam. Begitu makan, itu lihat aja puncak kenaikannya. Spike-nya itu di atas 100. Spike yang dianggap bahaya itu adalah di atas 30. Ini kan ada hijau, ada angka spike 30 sampai spike 60. Dia spike-nya itu hampir ke 90. Ini tinggi sekali. Jadi buah itu bikin spike atau lonjakan yang luar biasa. Walaupun alami ya, itu tetap mengandung gula. Beda sama buah alpukat. Nah, bisa dilihat ya. Jadi ini alpukat ini recommended nih. Omelet, telur goreng, campur avocado, campur alpukat. Jadi telur itu tidak naikin gula, karena telur nggak ada gulanya, nggak ada karbohidratnya. Telur itu nggak ada karbohidratnya. Makan telur 5, 10, 20 butir, gula nggak akan naik. Alpukat sama, maka gulanya ya datar begini aja, nggak ada apa-apa. Bertahan dengan itu, ya bertahun-tahun bisa makan pakai itu aja, itu yang ya, artinya itu tuh bukan hanya alpukat sama telur, tapi makanan yang tidak menaikkan kadar gula. Bapak Ibu bisa lepas obat. Bahkan kalau minum obat malah bahaya. Ya sekali lagi, kalau Bapak mencoba atau Bapak Ibu mencoba terapi pakai makanan ini, usahakan obatnya dilepas. Tapi kalau insulin pelan-pelan. Ini protokol ini kalau insulin khusus ya, kita nggak menganjurkan langsung ya. Tapi kalau obat, hentikan langsung nggak apa-apa. Malah justru kalau masih minum obat, dijamin klepek-klepek malah hipo. Ya. Jadi kalau menggunakan menu-menu apa omelet, alpukat tanpa ada tadi karbohidrat itu datar-datar aja. Nah kita lihat nanti pola-pola yang lain. Nah pencegahan agar tidak terjadi lonjakan gula atau glucose spike ini ada tipsnya. Pertama diet low carb. Yang masuk jangan karbohidrat. Karbohidratnya dikit aja. Ya jadi kalau di sini gambarnya ikan, ayam, daging ya udah itu makan enak lah. Ini namanya makan enak, gitu kan. Gimana kalau masakan Padang? Wah, itu malah rajanya makanan. Silakan perbanyak nggak apa-apa, tapi skip nasinya. Skip nasinya. Atau kalau nanti masih pakai nasi ya, kalau yang bukan penderita diabetes. Wah, saya bukan penderita diabetes. Boleh pakai nasi, boleh, ada caranya biar nggak naik. Ada caranya biar gula darahnya nggak naik. Sekedar nggak naik loh ya. Tapi bagi yang bukan penderita gula. Tapi kalau yang penderita gula mau dimakan kapanpun, yang namanya karbohidrat itu naikin gulanya. Namanya karbohidrat naikin gula. Nah, tapi jika penderita yang bukan gula menginginkan high carb atau tinggi karbohidrat, nah caranya, tipsnya itu adalah yang dimakan tuh serat dulu. Sayur dulu. Jadi kalau makan nasi Padang, sayurnya dulu. Dan protein. Sayur sama lauk sama kuahnya makan dulu. Baru terakhir nasinya. Jadi nasi itu sebagai gong. Itu dijamin tidak akan terjadi kenaikan. Ini bagi orang sehat. Bukan penderita diabetes. Tips agar gula tidak naik bagi orang sehat. Tidak mengalami spike. Serat dan protein dulu baru karbo. Serat terbaik sayur bukan buah ya. Jadi orang kadang-kadang perbanyak serat ya, yang dimakan buah semua. Oh itu jual liver. Ya Bapak barter sama liver. Jadi saya kasih tahu cara barter liver kita jual ke penjual buah. Silakan makan buah sebanyak-banyaknya. Bukannya sehat, liver Bapak jual. Karena bahayanya berlebihan ya, israf dalam hal buah itu livernya yang nantinya akan dimangsa. Nah, makanya tetap hati-hati. Kalau makan dalam kadar tertentu biasa oke. Tapi orang kalau sudah dengan buah, apalagi ada anjuran dari dokter, itu biasanya lepas kontrol. Makanya anjuran perbanyak makan buah itu hati-hati. Perbanyak itu tetap ada istilah israfnya. Ya, ada israfnya juga. Jadi bukan terus loss gitu ya. Sama kurma juga begitu. Nabi juga makan kurma nggak banyak-banyak juga. Ya, pada batas tertentu itu sudah israf. Bahkan orang baru mau makan aja udah makan satu aja bisa israf. Makanya kalau sudah israf seperti itu, nggak usah. Ya nggak usah. Cari yang lain, sunah-sunah yang lain yang masih toyib. Gitu ya. Kemudian asup. Nah ini cara biar tidak terjadi lonjakan. Asup minyak habatus sauda sebelum karbohidrat. Jadi bapak-bapak
yang belum terkena diabetes, tapi kalau makan karbohidrat, pengen gulanya nggak terlalu naik, loncat seperti spike tadi itu. Karena yang spike-spike tadi itu semuanya adalah orang normal, bukan penderita diabetes. Minyak habatus sauda dikonsumsi dulu, setelah beberapa menit baru makan karbohidrat. Itu nggak akan naik, karena habatus sauda itu menghambat penyerapan karbohidrat di usus. Karena karbohidrat itu penyerapannya di usus, bukan di lambung. Ya, di lambung itu karbohidrat nggak diserap. Kemudian kalau tidak suka habatus sauda bisa dengan cuka. Cuka yang dilarutkan dalam air. Nah, cuma kalau puasa minumnya kok cuka duluan, itu kasihan perutnya. Makanya habatus sauda ini yang lebih dianjurkan. Cuka kalau perutnya kuat nggak apa-apa. Cuka yang dilarutkan dalam air. Ini bukan cuka-cuka yang buat bakso, mie ayam itu bukan ya. Ini cuka yang bener cuka gitu ya. Cuka apel, ya ada cuka beras. Jadi bukan cuka yang biasa untuk makanan itu. Terus biar tidak terjadi lonjakan, tidak minum bergula tinggi. Karena minum bergula tinggi atau karbohidrat tinggi itu langsung masuk ke usus, bypass. Lambung itu bablas. Ya, karena dia tidak padat. Jadi dia karena cair dia bisa langsung masuk usus halus, naikin gula tiba-tiba. Makanya bagi yang penderita diabetes yang suka ngedrop, itu kan dokter bilang, Pak kalau gulanya ngedrop jadi 70, 60 misalnya, atau 50 bahkan udah mau pingsan, segera minum minuman manis. Kenapa? Karena kalau minuman, itu dia bisa langsung masuk ke usus halus. Penyerapan karbohidrat terjadi di usus halus. Tidak terjadi di lambung. Jadi misalnya lagi hipo, malah makan nasi, ya 2 jam kemudian baru naik. Ya kadang-kadang sejam nggak tertolong orangnya bisa mati kalau lagi ngedrop. Jadi jangan makan nasi kalau pengen naikin gula cepat, bukan nasi. Tapi apa? Minuman. Karena minuman itu tidak transit di lambung dulu tapi bisa masuk langsung usus halus. Jadi minuman manis, apalagi tadi jus atau smoothie tadi itu makanya kenapa langsung naik karena dia langsung masuk usus halus. Kemudian juga tidak minum saat makan. Nah, karena kalau kita makan, misalnya karbohidrat, kentang, nasi, sebenarnya selama dia masih di lambung, gula dia akan naik. Ya, selama masih di lambung. Baru setelah bergerak ke usus halus, itu 2 jam kemudian, gulanya mesti, atau 1 jam kemudian gulanya, karena sudah mulai masuk ke usus halus. Nah, tapi kalau dikasih air, nah air inilah yang kemudian langsung membawa gula itu masuk ke dalam usus. Kalau makan, belum selesai minum, glontor lagi minuman, glontor lagi minuman. Walaupun minumannya air putih, tapi dia mempercepat ngangkut gula atau karbohidrat yang ada dalam lambung masuk ke usus halus. Sehingga gulanya bisa naik lebih cepat. Ini tips untuk mencegah glucose spike atau lonjakan gula. Nah, berikutnya kita kasih contoh-contoh. Contoh yang harus diwaspadai agar tidak terjadi lonjakan saat buka. Pasta carbonara. Pasta itu kalau anak-anak kita itu makan apa? Spaghetti atau sejenis mie gitu ya, sejenis mie. Nah, itu kalau pasta saja gulanya langsung naik, lonjak. Ya, grafiknya bisa dilihat. Tapi kalau pakai cuka dulu sebelum makan. Sebagian kalangan ahli gizi itu ya antara 10 sampai 20 menit sebelum makan pasta. Itu 1 sendok cuka campur air baru makan pasta. Nah, itu tidak terjadi lonjakan. Ini untuk pasta. Kemudian jus ya, jus buah. Muesli, jus buah gitu ya. Nah, jus buah di sini kita bisa lihat naiknya luar biasa karena dia cair, mengandung gula. Tapi beda dengan avocado toast yang di bawah itu avocado toast NT. Ya. Avocado toast NT. Teh, tapi teh yang tanpa pemanis atau tanpa gula. Atau kalaupun pemanis pakai stevia atau sucralose. Itu ternyata tidak naik. Ya masih di zona hijau, tidak sampai ke zona merah. Beda halnya dengan kalau dia yang pakai jus buah. Jus buah ini dia naiknya sampai ke zona merah. Ini penting untuk difahami ya. Berikutnya smoothie tadi sudah ya, dan omelet avocado. Avocado atau
alpukat itu aman gitu ya. Berikutnya adalah makanan oat. Oat itu kayak sereal ya. Oat itu seperti sereal. Di sini dicampur fruit puree. Puree itu semacam buah tapi sudah dilembutkan. Jadi kayak bubur buah. Nah, itu ternyata lonjakannya luar biasa. Jadi buah itu Bapak Ibu semuanya, ketika dikonsumsi dia glukosnya itu tinggi. Ya, glukosanya itu tinggi. Jadi agak hati-hati kalau konsumsi buah. Nah, tapi beda kalau oat campur buah tadi itu dicampur dengan telur. Adanya protein di situ, ya, itu telur dan butter ya. Butter itu kan hewani. Ternyata spike-nya bisa dihambat. Tapi sekali lagi, ini adalah bagi bukan penderita diabetes. Kalau penderita diabetes nggak akan ngaruh. Begitu kemasukan gula dia naik. Ini tips saja bagi yang belum terkena diabetes. Ya belum terkena diabetes. Itu kalau makan oat sama buah tadi itu, kalau disertai telur dan mentega, itu tidak terjadi kenaikan drastis. Makanya penting ini ya untuk diketahui. Selanjutnya crackers. Crackers itu roti biskuit. Ya, roti biskuit yang biasanya nggak ada rasanya gitu ya. Rasanya tawar. Itu kalau 10 piece naik juga ke zona merah. Beda halnya dengan zaitun. Zaitun di sini walaupun itu buah 15 biji gitu ya, zaitun itu ternyata nggak bikin spike. Dia masih di zona hijau walaupun itu buah. Jadi zaitun sama alpukat walaupun sama-sama buah dia tidak bikin spike. Terus roti baget. Ya roti baget ya roti apa Itali ya, Itali Pak, ya Itali. Ini naik spike ke zona merah. Tapi kalau makannya itu dicampur jus lemon yang tanpa gula ya, perasan jeruk lemon lah, dia nggak terjadi spike. Ya, tapi lemonnya dulu. 1 sendok lemon juice dalam air, gitu ya. Jadi perasan jeruknya itu 1 sendok, kemudian masukin dalam air, diminum dulu, baru makan rotinya, itu tidak terjadi lonjakan. Tapi sekali lagi, ini bagi yang belum terkena diabetes. Kalau terkena diabetes, naik-naik juga. Ini tips untuk sekedar diketahui ya, bagi yang bukan penderita diabetes. Artinya kalau yang belum kena diabetes, ini mencegah, ya biar tidak terjadi lonjakan. Tapi kalau sudah terkena diabetes, akan naik juga. Atau kalau nggak ada lemon tadi itu pakai cuka. Vinegar itu cuka. Berikutnya, nah urutan makan pun juga mempengaruhi kenaikan. Ya, jadi kalau makan pasta atau mie ya, terus brokoli, di pasta dulu baru brokoli itu naik. Karena yang pertama kali masuk itu karbohidrat. Ya. Beda halnya kalau brokoli dulu, baru kemudian pastanya. Nah ini ternyata kalau brokoli dulu, baru pasta, dibalik, serat dulu, baru kemudian karbohidratnya, ternyata tidak terlalu naik. Beda kalau pasta dulu, baru brokoli. Maka urutan itu juga jadi penting. Urutan jadi penting. Berikutnya, nah ini buah pir. Ya, buah pir. Buah pir ini ternyata kalau dicampur dengan nut butter, ya, kacang mentega, itu nggak terjadi spike, tidak terjadi lonjakan. Tapi kalau pirnya saja, wow itu lonjakannya luar biasa. One big pir. Ya, 1 buah pir itu lonjak sekali. Walaupun itu buah alami gitu ya, katanya sehat ini dan sebagainya, itu bisa israf gitu ya. Makanya kalau mau makan buah biar tidak terjadi lonjakan, iringi dengan protein. Kemudian french fries, kentang goreng, wah itu lonjakan. Terjadi lonjakan french fries. Tapi kalau cuka dulu, baru french fries, cukanya itu menghambat terjadinya lonjakan gula. Cuma makan french fries pakai cuka ya apa enaknya gitu loh. Jadi udahlah nggak usah gitu ya, kalau sudah diabetes nggak usah mikir yang kayak gitu-gitu. Masih banyak makanan yang lain yang toyib. French fries sudah nggak toyib. French fries itu kentang goreng. Berikutnya 100 gram nasi panas. Ini terjadi spike juga ya.
nasi panas, ini terjadi spike. Kalau pakai cuka gimana? Ternyata spike juga, naik juga, tapi lebih cepat turun. Jadi cuka itu hanya mempercepat turunnya. Ini bagi orang sehat ya. Orang sehat itu makan nasi saja, itu tetap terjadi lonjakan bagi orang sehat. Penderita diabetes itu lebih gila lagi. Naiknya itu luar biasa. Nah, kenaikan ini bisa dipercepat turunnya kalau nasinya dicampur cuka. Nah, tapi apa enaknya makan nasi campur cuka? Biasanya hanya kalau makan sushi. Ya, orang Jepang itu kan kalau makan sushi, nasi campur cuka, campur ikan mentah, nah dimakan sashiminya itu. Itu enak itu karena asam-asamnya cuka itu untuk menetralisir amisnya ikan. Nah, kemudian madu. Madu 1 sendok itu lonjak juga. Lonjaknya lebih dari 30. Ya, bahkan mendekati 60. Tapi kalau gula stevia itu datar-datar aja. Di yang tengah, ini gambar yang tengah. Ya, kalau gula stevia datar-datar aja. Tapi kalau madu gitu itu terjadi spike. Kemudian permen, ya permen anak-anak itu merek M&M itu ya. Itu kalau perut kosong, habis puasa terus minum air putih terus makannya permen ini, oh ini lonjakannya luar biasa. Tapi kalau makan dulu, ya chicken salad, artinya ayam sama sayur-sayuran, terus baru makan permennya, itu nggak terjadi. Jadi protein dan lemak itu menghambat gula itu dominan untuk menaikkan kadar gula kita. Makanya protein lemak itu sangat-sangat sehat. Orang selama ini ditakut-takuti dengan kolesterol. Padahal bahan baku kolesterol itu juga gula gitu kan. Kalau nggak paham kan orang kadang-kadang nggak ini gitu ya, nggak care gitu ya. Makanya sekali lagi ini adalah tips-tips untuk diketahui ya bahwasanya dengan yang namanya puasa kita manfaatkan puasa kita sebaik-baiknya untuk mencapai derajat kadar gula yang stabil, tidak terjadi lonjakan yang tinggi yang disebut sebagai spike atau kemudian crash turun yang mengalami hipo gitu ya. Tapi kalau kita makan protein dan lemak, dia akan stabil terus ya, akan stabil terus di angka-angka yang normal. Nah, selama stabil, kita nggak akan banyak mengalami yang namanya lemes dan sebagainya. Puasa kita akan bagus. Ditambah lagi kalau ini dipertahankan lifestyle-nya. Jalan 3 bulan saja, HbA1c kita akan normal. Gula darah apa semuanya akan normal. Kalau dijadikan setahun, pankreas kita akan makin sehat. Jadikan 3 tahun, pankreas kita akan kembali normal, bebas lepas dari obat. Nah, kenapa saya bisa bercerita seperti ini? Karena saya adalah mantan penderita diabetes. Kenapa saya berani nyebut mantan? Karena saat ini saya makan nasi, makan roti dan sebagainya, gula darah saya nggak lonjak lagi. Walaupun, ya walaupun saat ini saya masih menjalani yang namanya pola low carb. Low carb itu ya karbohidratnya sangat-sangat sedikit. Tidak lagi makan nasi, tidak lagi makan apa ya kentang, nasi merah, nasi putih, ketan dan sebagainya udah enggak. Ya, ya makan paling ikan, ayam, kalau ke kantor gitu ya bawaannya ya cuma ikan dan sebagainya. Apakah kalau makan nasi masih suka lonjak-lonjak? Enggak juga. Sekarang ini sudah cuma saya menjaga saja agar ya upaya menjaga kesehatan ini kan amanah, tubuh kita ini kan amanah Allah. Ya biar ibadahnya juga tidak banyak terganggu, ibadahnya juga jadi berkualitas, ya pengen kita begitu. Dan saya merasakan sekali perbedaan ketika banyak karbohidrat itu kayak apa, karena pernah ngalami dulu gula itu sampai 400-an tuh pernah ngalami. Obat gula itu saya 2 macam, ya sudah 2 macam itu glibenclamid ya, kemudian juga saya pernah yang lain-lainnya juga selain glibenclamid gitu ya, glikasid atau metformin itu 2 macam itu selalu ya. Makan pagi, makan siang, makan sore itu selalu. Belum tensi. Tensi itu bisa sampai 200-an lebih, 230 bawah itu 130-an ya. Itu tensinya. Itu minum obat juga ya setidaknya 2 kali sehari dengan jenis yang berbeda. Sore apa, pagi apa. Kadang-kadang siang kalau pas lagi ini juga bahkan sampai 3 kali. Belum asam uratnya, nah itu paket. Ya, gula darah itu biasanya tensi ya,
asam urat juga gitu ya. Belum nanti angka kolesterol dan lain sebagainya. Tapi semua keluhan tadi itu serentak ya bisa ya. Asam urat itu udah ya jarang jadi problem. Tensi saat ini minum obat hanya kalau pas lagi kurang tidur dan sebagainya tensi naik. Kalau enggak ya saya pernah nyoba minum rutin malah ngedrop. Minum rutin tensinya ngedrop waktu ke Bandung itu semuanya pada panik. Tiba-tiba tensi saya itu apa lemes banget kalau ngedrop itu wah luar biasa. Jadi Pak Bagus itu ya jangan ngedrop gitu ya. Gula udah nggak minum obat dari sekian lama. Saya jalani ini sudah 4 tahunan lebih gitu ya. Jangan nggak minum obat gula, gula sudah normal. Dulu rutin cek gula, sekarang udah nggak perlu karena setiap kali cek itu udah normal mulu gitu ya. Ngapain juga dicek-cek gitu. Sudah tahu polanya. Akhirnya kadar gula dan lain sebagainya sudah. Namanya Bapak Ibu yang pengen memanfaatkan Ramadan ini sebagai sarana lepas obat ya bareng-bareng mau belajar ayo kita mau didampingi ayo di yayasan kita nanti akan membuat komunitas yang sehat gitu kan nanti yang sempat kalau insya Allah ya kita masih webinar begini ya tapi kedepannya mudah-mudahan nanti ada ya event yang kita laksanakan di yayasan gitu ya kita manfaatkan di yayasan bisa kumpul di sana bisa nyantunin anak-anak yatim di sana anak-anak didik TPA kita di sana sekaligus menuntut ilmu ya tentang diabetes, tentang stroke, tentang kanker, tentang yang lain-lainnya, tentang lifestyle yang sehat dan sebagainya sekaligus silaturahmi gitu. Itu kedepannya kita berencana seperti itu. Nah, demikian mungkin materi yang bisa saya sampaikan di webinar siang hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh silakan mau diajukan secara langsung. Yang langsung bertanya di chat juga boleh gitu ya. Kalau mau bertanya langsung bicara juga dipersilakan. Apakah bagi yang terkena diabetes wajib menghindari karbohidrat atau boleh konsumsi karbohidrat dengan ukuran tertentu per hari? Ya. Jadi begini. Karbohidrat itu macam-macam. Ada yang simpleks, ada yang kompleks. Yang kompleks itu serat. Makanya sayur itu sebenarnya masih oke karena walaupun itu karbohidrat lebih dominan seratnya. Nah, seperti juga misalnya Bapak Ibu pernah dengar yang namanya ubi porang atau kalau ada produk yang sekarang ini lagi ngetren itu mie shirataki atau beras shirataki. Nah, itu dari tumbuhan. Di sana nanti dilihat ya, dilihat di komposisi karbohidratnya berapa. Biasanya itu cuma sekitar 2 gram setiap 100-nya. Setiap 100 gram dia hanya mengandung 2 gram atau cuma 2%. Nah itu aman, karena 2 gramnya karbohidrat di situ itu adalah 2 gram serat, bukan karbohidrat dalam artian yang bisa dicerna jadi energi. Tapi adalah karbohidrat yang hanya serat saja yang tidak dicerna menjadi energi. Makanya karbohidratnya kalau jenisnya serat itu aman-aman aja. Tapi kalau karbohidrat yang bukan serat, nah itu dibatasi. Kalau kita pengen agar tubuh mengakses lemak, karena tadi saya terangkan sumber energi kita itu ada dua. Ada dua. Yang pertama itu dari gula. Tapi kalau kita sudah tidak mengkonsumsi gula, energi kita itu berasal dari lemak. Jadi Bapak Ibu yang mungkin saat ini obes, bagaimana biar lemaknya bisa diakses? Itu hentikan asupan karbohidrat. Ya, karena kalau mengkonsumsi karbohidrat, insulin akan naik. Insulin itu menghambat akses lemak. Selama insulinnya masih tinggi, lemak kita tidak akan diakses oleh tubuh. Kecuali dalam situasi ketoasidosis. Ketoasidosis itu penderita diabetes yang situasinya gula darahnya tinggi, terus nggak makan gula, hanya makan lemak, nah itu bisa ketoasidosis karena gula darahnya tinggi. Tapi kalau ketosis itu adalah orang yang gula darahnya normal, bahkan gula darahnya cenderung rendah, tapi dia tidak makan gula. Maka tubuh akan mengolah lemak. Karena gulanya sudah tidak tersedia, dia mengakses lemak kita. Sehingga Bapak Ibu yang saat ini obesitas, kalau pengen langsing, cukup hentikan gulanya saja. Makan cukup protein dan lemak. Insya Allah dengan cara itu,
lemak di tubuh kita itu langsung bisa diakses tubuh. Nah, akses pertama itu biasanya berlebih. Maksudnya, tubuh itu akan melepas lemak yang selama ini membebani. Dan itu nggak ukuran. Jadi misalnya energi kita butuhnya cuma 50, yang dilepas lemaknya bisa 500. Padahal butuhnya cuma 50. Tapi yang dilepas 500. Karena tubuh merasa, wah ini tubuh butuh energi. Butuhnya berapa? 50, udah kasih aja 500. Karena yang lemak ini selama ini membebani hanya jadi berat badan yang kemana-mana jadi berat. Oleh tubuh dilepas. Sehingga begitu kita mengurangi asupan, tubuh itu kurusnya cepat. Kurusnya cepat. Sebulan itu susut 5 kilo itu masih sedikit. Hitungannya kecil. Sebulan 3 kilo, apalagi cuma 3 kilo itu kecil sekali. Rata-rata di atas 5 kilo dalam sebulan. Ya, jadi itu kalau sudah benar-benar ketosis. Tapi nanti ada pada waktu di mana tubuh itu ngeh itu sadar. Loh, ini lemak kok tak butuhnya 50 tak lepas 500, butuhnya 100 tak lepas 600 misalnya. Akhirnya dia sadar, oh jangan diobral lemaknya. Nah, disitulah nanti berat badan itu akan stuck. Stuck itu tiba-tiba nggak turun lagi. Biasanya itu tercapai kesetimbangan. Jadi misalnya tadinya berat badan 80. Begitu sudah menyentuh 70, itu turun sudah susah. Karena tubuh sudah mulai hitungan. Butuhmu berapa? 50, ya tak kasih 50. Butuh berapa? 70, ya tak kasih 70. Tubuh tidak lagi obral. Di lemak itu nggak lagi ngobral, tapi sudah mulai hitungan. Nah, disitulah berat badan biasanya rem. Walaupun sudah nggak makan gula, nggak makan nasi, akan ada rem. Jadi nggak usah khawatir, wah nanti tambah kurus. Enggak, itu akan pada titik keseimbangan. Nah, makanya kalau sudah begitu, berapa batasannya? Jadi saya kasih ilustrasi Bapak Ibu ya. Gula 5 gram. Ya 5 gram atau 5 mili ya. 5 mili. 5 mili itu ya 5 gram itu. Ya, biasanya gram sama mili itu mirip-mirip. Ya selisih dikit tapi mirip-mirip. Gula 5 gram atau 5 mili itu kan cuma sesendok. Kalau Bapak Ibu tahu sendok obat. Sendok obat itu rata-rata 5 mili. Kalau itu berisi gula, murni gula, terus kita minum, berapa kenaikan gula kita? Nah, ini kita hitung. Gula itu, satuannya adalah gram per desiliter. Jadi gram per desiliter. Bukan mililiter, bukan liter, tapi desiliter. Makanya Bapak Ibu kalau lihat kadar gula darah saya berapa? Misalnya 100, maksudnya itu adalah 100 gram per desiliter. Nah, kalau masuk gula 5 gram, darah kita itu kan 5 liter. Ya, darah kita itu 5 liter. Jadi kalau masuk gula kita itu cuma 5 gram, 5 gram itu cuma sesendok obat. Sendok obat yang kalau untuk sirup-sirup itu. Naiknya berapa? 5 liter itu kan berapa desiliter? Ya, 5 liter. Nah, itu konversinya naiknya itu adalah 100. Karena darah kita itu 5 liter. Jadi 5 gram per 5 liter itu sama dengan 100 per desiliter. 100 gram per desiliter. Makanya jangan kaget. Gula cuma sesendok obat yang 5 gram itu. Naikin gulanya di dalam tubuh kita itu 100 gram per desiliter. Karena satuannya desiliter. Dengan darah, hitungan matematikanya darah kita 5 liter. Paham ya? Jadi kalau Bapak Ibu bikin teh, gulanya 1 sendok. Yang sendoknya itu adalah sendok obat. Sendok sirup itu. Terus diminum. Gula kita naiknya. Kalau nggak ada insulin sama sekali, itu naiknya 100. Makanya jangan terus, dikit kok dok, minum gulanya cuma dikit. Orang cuma sendok dikit. Loh, sesendok itu 100, Pak. Ya, 5 gram per, ya 5 liter darah kita. Itu sama dengan 100 gram per desiliter. Paham ya? Jadi, ini biar berhati-hati. Jangan nganggap sepele sesendok gula.
Itu naikin gula darah kita tuh 100. Gitu ya. Serentan itu tubuh kita sebenarnya. Makanya batasnya berapa? Para ahli menyebutkan batasan gula aman, ya. Ini gula di sini bukan gula pasir loh ya. Karbohidrat. Ya, karbohidrat. Kalau dikonversi ke gula pasir, itu adalah 50 gram. Artinya 10 sendok obat rumah itu. 10 sendok itu masih aman bagi orang sehat. Batasannya itu 50 gram. Atau 5 gram kali 10. 5 gram sendok. Ya, itu sekali 10. Bagi orang sehat. Tapi kalau orang diabetes, ya sesendok aja naikin 100 gitu loh. Ya bisa dilihat sendiri batasannya berapa. Sebagian para ahli ada yang udahlah dari manapun asalnya sehari jangan lebih dari 20 gram. 20 gram gula, baik gula itu dari kentang, dari buah, dari gula pasir, dari apa. Nah, kalau lebih aman lagi, karena kan gini, Bapak Ibu beli bumbu, beli kecap, beli makanan-makanan, itu ada hidden carb. Hidden carb itu karbohidrat yang tersembunyi. Coba aja cek, lihat aja di bumbu racik, ya, yang dari Indofood atau apa. Itu ada gulanya. Ya, makanya kadang-kadang orang saya udah gak makan loh dari bumbu itu ada Pak, Bu. Dari kecap kita itu isinya semuanya gula. Saya udah nggak makan ini, saya malah makannya daging-daging, dok pakai apa? Kecap lah, kecapnya sendiri itu gula. Sesendok kecap, ya, sendok obat itu bisa naikin gula 100 kalau kecapnya murni gula, gitu kan? Jadi kalau masih bertanya-tanya kok saya sudah ngurangi ini kok gula darah saya, itu gula itu banyak yang hidden, banyak yang tersembunyi. Jadi kalau secara hitungan matematika, ya kalau bisa kita secara zahir hanya mengkonsumsi yang hewani. Sementara kalau dari bumbu, dari hal-hal yang lainnya yang tersembunyi itu batasannya 20 sampai 50 gram. Yang tidak sengaja gitu loh, bukan yang sengaja. Kalau bikin teh manis campur gula itu sengaja. Tapi kalau kita bikin sop, opor, terus bumbu opornya itu ada gula pasirnya, itu nggak sengaja. Artinya sesuatu yang memang tercampur di bumbu jadinya itu. Ya, itu aja dibatasi paling nggak 20 sampai 50 gram. Sengaja makan kue, biskuit, apa itu menyengaja itu namanya. Ya. Ini hitungannya seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Agus Haryanto. Apakah gula aren itu karbohidratnya rendah dan penderita diabetes itu boleh minum dengan gula aren? Enggak, karbohidratnya tinggi juga. Gula aren itu juga karbohidrat, murni karbohidrat itu. Jadi nanti kalau pengen tahu pangan Indonesia ya, tapi bukan pangan impor ya, pangan Indonesia, asli Indonesia. Itu ada website namanya panganku.org. Nanti bisa diakses ya, panganku. Ya, panganku.org. Nah, di situ karbohidratnya berapa, itu bisa diakses. Misalnya gula aren, gula tebu, terus gula apa lagi itu berapa karbohidratnya bisa diakses. Sekali lagi konversinya 5 gram gula naikin 100. Lah kalau kita yang sehat kenapa kok makan gula apa gulanya tetap normal ya karena masih ada insulin yang segera memasukkan gula itu ke dalam sel. Tapi penderita gula tidak punya kemewahan itu lagi. Di gulanya meludak terus di luar sel sehingga ketika dicek tinggi, itu bedanya. Apakah minum obat gula itu sebaiknya sebelum makan atau sesudah makan, Dok? Terima kasih. Obat gula itu tergantung cara kerjanya. Ya, tergantung cara kerjanya. Kalau ada obat yang kerjanya itu adalah mengurangi produksi gula. Itu kayak metformin. Ya, metformin itu kerjanya mengurangi produksi gula. Produksi gula kita tertinggi itu di pagi hari. Ya, pagi hari itu liver, ya itu memproduksi gula dalam jumlah banyak. Makanya Bapak Ibu kok sudah gula di liver banyak, kok terus sarapannya manis-manis, wah itu gila-gilaan, gulanya udah ada karu-karuan itu. Itu gaya hidup yang gak karu-karuan. Karena pagi hari itu tubuh kita, liver kita tuh memproduksi gula. Tapi kok terus sarapan bangsa yang manis-manis tidak dianjurkan. Ya. Nah makanya kalau yang konsumsi metformin itu
dia tidak menghambat gula dari asupan. Tidak menghambat gula dari asupan. Dia menghambat gula dari produksi. Itu metformin. Tapi kalau glibenclamid, ya, kemudian apalagi itu ya banyak banyak merek ya yang turunannya dan lain sebagainya. Kalau merek macam-macam, tapi kandungannya glibenclamid, glimepirid, ya itu obat-obatan yang menaikkan insulin. Ya, menaikkan insulin. Karena asumsinya sebenarnya ini untuk diabetes tipe yang arahnya sudah mulai tipe 1. Jadi produksinya itu terganggu. Tapi kalau yang tipe 2, solusinya itu malah jangan makan karbohidrat. Jadi kalau ditanyakan apakah minum obat gula itu sebaiknya sebelum makan atau sudah makan? Pertanyaan adalah makan apa? Kalau makanannya hewani, jangan minum obat gula. Kalau makanannya hewani. Tapi kalau makan gula atau makan karbohidrat, berarti israf. Sudah tahu diabetes, kalau makan karbohidrat, gulanya naik, kok tetap makan karbohidrat, itu namanya israf. Nah, akhirnya ngeremnya kan mesti butuh obat. Jadi obat diabetes itu obat israf. Artinya, pengen tetap israf, ya, biar tidak ada efek samping gimana? Pakai obat. Lantas baiknya gimana? Apakah sebelum atau sesudah? Tergantung kecepatan reaksi obatnya. Kalau reaksi obatnya itu cepat, habis makan tidak apa-apa. Begitu makan, ya dalam jarak berapa menit obat itu langsung bereaksi. Rata-rata di jam pertama itu gula udah naik cepat. Nah kalau obatnya itu tidak membutuhkan waktu paruh yang panjang, habis makan bisa. Tapi kalau obatnya itu reaksinya lama, 2 jam kemudian dia baru bekerja, ya sebelum makan dia harus diminum. Ya itu tergantung jenis obatnya. Kalau reaksinya cepat, sebelum makan, ya berapa menit sebelum makan minum obat, baru setelah itu makan. Ya, karena begitu makan nanti kejar-kejaran sama naik turunnya obat. Tapi sekali lagi, kalau niatnya pakai obat, ya kita lifestyle seperti ini nggak akan terlalu ngaruh. Artinya tetap makan ya karbohidrat tetap, gula pasir ya tetap dan sebagainya. Itu cocoknya memang pakai obat. Ya, artinya yang saya jelaskan di sini adalah gaya hidup yang pengen lepas obat. Caranya lepas obat gimana? Cukup hindari satu, yakni hindari karbohidrat. Nah, nanti untuk yang kangen manis dan sebagainya ya ada obatnya. Masih bisa beli misalnya agar-agar yang rasa jeruk, rasa anggur, rasa apa itu cukup dikasih pemanis. Kangen jeruk ya tinggal beli agar-agar rasa jeruk. Yang apa Nutrijel atau apa gitu ya, yang rasa jeruk, rasa anggur, rasa buah masih bisa. Tapi kalau buahnya langsung, selama pankreasnya belum sehat, selama insulinnya belum sehat, kita sehatkan dulu. Artinya tubuh diberi kesempatan untuk benar-benar istirahat mengolah gula. Paling tidak, paling cepat 3 bulan. Itu nanti angkanya akan normal semua. Kalau mau pulih banget, setahun. Kalau pulih seperti semula, seperti tidak kena diabetes, 3 tahun. Tapi setahun pun ada yang sudah pulih, kalau belum parah ya. Setahun itu sudah pulih seperti semula, bisa juga. Tergantung tertibnya. Cuma kadang-kadang kita itu susahnya itu karena environment, lingkungan kita, itu adalah lingkungan karbohidrat. Udah jaga benar, tiba-tiba kondangan. Kalau kondangan di Jakarta itu prasmanan enak. Ya, prasmanan enak. Kenapa? Ngambil sendiri. Nasinya di skip. Nggak diambil. Hanya lauknya saja. Ya nggak apa-apa orang prasmanan. Tapi kalau di Jawa Tengah, piring terbang rata-rata. Ya, jadi sudah ada nasinya, sudah ada lauknya. Nggak bisa dihindari. Nah, itu yang masalah. Ya, kadang-kadang kita sudah jaga, dikasihnya nasi dan sebagainya, wah nggak dimakan mubazir gitu ya, dimakan gula naik, israf dan sebagainya. Jadi antara milih di antara 2 dosa, dosa mubazir apa dosa israf. Itu kalau kondangan di Jawa itu kayak gitu, di Jawa Tengah. Belum lagi ketika minum tehnya mesti manis gitu ya. Itu dengan gula. Wah itu udah banyak problem kalau kita tinggal di Jawa Tengah itu. Kalau mau pesen, wah emang ini kondangan apa restoran, pesen kayak ini aja pengen diistimewakan. Nah itu
Itu memang kesulitannya karena lingkungan gitu ya. Tapi pada prinsipnya kita sudah tahu apa yang harus dijauhi agar bisa pulih sempurna. Demikian ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sudah kami jawab. Jadi kalau obat, lihat kecepatan obatnya. Kalau kecepatan obatnya itu nggak terlalu cepat sekali, bisa sebelum makan. Tapi kalau normal-normal aja, 2 jam baru bereaksi dan sebagainya, ya habis makan nggak ada masalah. Kalau metformin biasanya diminum pagi. Atau orang yang kurang tidur, itu metformin itu begitu. Nanti ada aturan dari dokternya biasanya, tergantung masing-masing orang. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Ya, dari Pak Mirza barangkali ada statement penutup mungkin dari Pak Mirza. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian disampaikan oleh Pak Dr. Insan bagaimana mengoptimalkan puasa dalam menghadapi penyakit diabetes mellitus. Kami ucapkan terima kasih Pak Dokter dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Semoga apa-apa yang kita sampaikan oleh Pak Dokter ini menjadi amal baik, amal jariah dari Pak Dokter untuk kita semua dan kebaikan untuk kita semua sehingga yang menderita penyakit diabetes dapat disembuhkan dan diringankan dari penyakit tersebut dan atau saudara kita yang menderita dapat kita sampaikan apa-apa yang telah disampaikan oleh Pak Dokter. Terima kasih. Demikian kami akhiri pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.